Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang menjadi uswah kita dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, setiap manusia selalu mendapatkan ujian. Tinggal bagaimana ujian itu setiap orang menghadapinya. Sudah tentu ujian yang diberikan oleh Allah kepada setiap diri manusia itu lebih mengingatkan hambanya agar ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ditanya ujian yang paling besar itu apa? Antum pernah diuji kan? Bukan ujian sekolah nih, bukan. Ya, dalam hidup ini ada ujian, ada cobaan, ada bala. Apa yang paling besar antum rasakan? Lalu, apakah yang menurut antum besar itu sebetulnya besar beneran atau karena kita saja yang menganggap itu besar? Karena Rasulullah mengingatkan, la yubtala abdun bisyai'in asadda minasyirki. Tidak ada satu cobaan pun yang menimpa seseorang hamba lebih berat daripada cobaan syirik. Syirik itu sebetulnya ujian juga. Dia sangat berat. Syirik dengan cinta dunia itu lebih hebat mana? Nah, syirik dengan cinta dunia lebih hebat mana? Lebih hebat cinta dunia. Kalau syirik itu hanya untuk dirinya. Tapi kalau orang cinta dunia, dia akan melakukan apa saja. Pasti melakukan syirik juga. Orang cinta dunia itu banyak nyusahin orang. Betul? Tapi kalau syirik ya nyusahin dirinya sendiri. Ya. Hidup kita ini yang memberatkan kita karena cinta dunia. Walaupun yang kita cintai kagak jelas. Sehingga kita ini hidup sibuk dengan ketidakjelasan. Alasannya mengejar dunia, padahal dunia juga kagak deket sama dia. Nah maka kalau di dalam hadis ini dikatakan ujian yang paling besar adalah syirik. Karena kita menganggap Allah tidak lebih hebat dari apa yang sedang kita syirikkan tadi. Wala yubtala ba'du syirki asadda min dahabi basarihi. Nah, ternyata ada lagi. Ada lagi yang lebih hebat dari syirik, yang lebih besar ujiannya, yaitu dahaba basarihi, tidak bisa melihat. Tidak bisa melihat. Matanya buta. Ya. Ini ternyata lebih hebat. Tapi dalam hadis yang lain, kalau ada orang buta dan dia ridho dengan buta itu, maka dua matanya akan ditukar dengan surga. Antum mau? Hah? Dua mata yang buta tadi kalau dia ridho, dia ikhlas, ya, Allah akan menggantikan dua mata itu dengan surga. Makanya kita bisa melihat, berharap surga kita lebih baik daripada orang buta. Karena dengan bisa melihat, sebetulnya kita bisa lebih merasakan
melihat keagungan Allah, memuji Allah dengan berbagai kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Wa na'udzubillahi min dzalik, kita bisa melihat, kita bisa memandang apa yang Allah ciptakan dengan segala keagungannya, tapi malah kita masuk neraka. Kalau dibandingkannya begitu. Karena antum nggak mau kan buta masuk surga, nggak mau. Antum dikasih buta, terus masuk surga, mau? Nggak mau kan pasti kan? Ya, maunya matanya indah dan lain sebagainya, tapi masuk surga. Ini masalahnya pandangan kita, mata kita melihat ini sebetulnya melihat kepada kebaikan atau tidak. Mata kita yang Allah jadikan itu adalah sebagai satu model syukur. Wa ja'alal sam'a wal basar wal fuad. Allah ciptakan pendengaran, penglihatan, dan hati. Hati, telinga, dan mata. Itu adalah Allah ciptakan untuk supaya manusia banyak bersyukur. Ternyata setelah Allah menciptakan 3 hal tadi, qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit dari hambaku yang pandai bersyukur. Jadi mata yang Allah berikan kepada kita ini tidak kita gunakan untuk memuji Allah, untuk melihat keagungan Allah. Bahkan mungkin mata yang Allah ciptakan kepada kita lebih banyak digunakan untuk melihat yang maksi. Kira-kira begitu? Naudzubillahi min dzalik. Nah, wala yubtala bi'dahabi basri fayasbir illa ghafarallah. Kalau dia buta dan dia sabar, illa ghafarallahu lahu. Kalau dalam hadis ini dikatakan dia diampuni segala dosa-dosanya. Kalau di dalam hadis yang lain itu awadahu bil jannah. 2 mata yang buta tadi diganti dengan surga. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seberapa ujian yang Allah berikan kepada kita, ya, seberapa ujian yang Allah berikan kepada kita, seberapa kita sabar menghadapi ujian tersebut. Setiap manusia pasti diuji, ya. Dan sudah tentu ujian-ujian itu adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kuncinya di situ, ya. Ujian yang sedang Allah berikan kepada kita sebetulnya Allah sedang menguji kita. Masih maukah kita tetap melakukan amalan yang terbaik? Ahsanul amal. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di bulan ini, di bulan Dzulhijjah nanti ini kita diingatkan oleh 2 amalan. Yang 2 amalan itu dua-duanya menggunakan fulus. Ya. 1 haji, 2 kurban. 1 haji, 2 kurban. 2 amalan ini itu medianya adalah dengan fulus. Kalau haji mungkin terlalu mahal lah kira-kira. Ya, sekarang kita yang kecil saja. Ya, yang kecil saja kaitannya untuk Idul Kurban. Bagaimana kita merasakan proses yang terjadi pada perjalanan kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam. Riwayat kurban ini kan dari situ asbabnya. Ya, di mana Nabi kita Ibrahim alaihissalam dia diperintahkan untuk mengorbankan, menyembelih putranya yang namanya Ismail. Nabi Ibrahim itu melahirkan atau memiliki putra namanya Ismail dari istri yang kedua. Ya.
Jadi antum kalau ada yang belum punya anak, dalil ini bisa dipakai. Ya. Kalau ada yang belum punya anak, udah lama belum punya anak, ya, dalil ini bisa dipakai. Apa maksudnya? Kawin lagi. Ya. Kalau dalil-dalil yang lain kan biar punya anak katanya ngambil anak orang mancing gitu ya. Ya, alhamdulillah setelah itu punya anak. Tapi kalau sudah mancing juga nggak punya anak juga, dalilnya ganti. Ya, dalilnya dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, putra yang kedua inilah begitu dicintai sudah tentu oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi Allah menyatakan falamma balago ma'ahu sa'ya. Qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya batib al-matub marsatajiduni insyaallahu minas sabirin. Begitu anaknya sudah mulai dewasa, Ismail sudah bisa bantu orang tuanya, ya, sudah menjadikan kenikmatan memiliki anak yang qurrata a'yun. Lalu Allah mengujinya. Kata Nabi Ibrahim, apa nggak ada yang lain ya Allah, kira-kira gitu ya. Karena dia menunggu putranya ini sampai berapa? Dalam tarikh itu sampai 100 tahun. Menunggu satu anak itu pun dari istri yang kedua. Andaikan tidak menikah lagi berarti nggak punya keturunan. Kenapa keturunan ini menjadi penting? Karena tadi setelah kita meninggal yang menjadi harapan kita keturunan kita. Maka doa Nabi Ibrahim yang antum harus hafal dan kita harus terus memohon, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Jangan sampai antum insya Allah sholatnya rajin, taklimnya rajin, tapi anaknya nanti tidak rajin. Maka kuatkan doa ini. Karena inilah yang akan memberikan kekuatan kepada kita ketika kita membutuhkannya. Paling tidak nanti setelah kita tinggalkan dunia ini. Karena ketika antum sudah meninggal, tidak bisa menambah amal soleh, apalagi berbuat dosa. Nggak bisa. Udah segitu adanya yang dibawa dari dunia. Makanya setiap diri kita ini harus memiliki 3. Shadaqatun jariyah, aw ilmin yuntafa'u bihi, aw waladin shalih. Ya. 3 inilah yang kita melakukannya waktu hidup dan begitu meninggal pahalanya terus mengalir. Antum sekarang ngaji. Terus besok antum mati. Pahala ngajinya masih dapat nggak? Nggak dapat. Udah mati sih. Ya. Amalan-amalan lain, ada amalan yang hanya bisa kita dapatkan pahalanya hanya kita melakukan saja. Tapi ada amalan lain yang kita dapat mendapatkan pahalanya sampai kita sudah meninggal pun pahalanya itu terus mengalir. Ini Baitul Hikam ini tanahnya dari beberapa orang. 1 meter, 2 meter, 10 meter, 100 meter, dan lain sebagainya. Ya, saya cuma ngumpulin doang. Ya, mereka yang menyerahkan tanahnya ke sini, ke Baitul Hikam, orangnya ada banyak yang sudah meninggal. Tapi pahalanya terus mengalir. Siapkan itu. Apa yang bisa antum berikan yang disebut sedekah jariyah. Dan Baitul Hikam ini adalah sudah menjadi wakaf. Saya hanya menjaga saja dan antum wajib juga menjaganya. Dan mudah-mudahan dengan aktivitas ini adalah menambah pahala kepada orang-orang yang sudah mewakafkannya. Nah sekarang apa yang bisa kita korbankan kaitannya dengan yang diujikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam.
Kenapa Allah memerintahkan Nabi Ibrahim menyembelih putranya Ismail? Singkat saja, bahwa Allah ingin tahu, masihkah Nabi Ibrahim mencintai Allah walaupun Allah memerintahkan untuk menyembelih yang dicintainya. Kemarin belum punya anak, seluruh apa yang Allah perintahkan oke. Sekarang dia mengharapkan keturunan, dan keturunannya itu pasti sangat dicintainya. Lalu ketika Allah memerintahkan untuk disembelih, Allah masih nurut apa enggak? Ya Allah, kagak ada yang lain apa? Kira-kira gitu ya? Kagak ada yang lain apa? Ini anak satu-satunya. Itu pun saya nunggu udah lama banget. Ini pun untung saya bisa kawin lagi. Sudah dapat malah suruh disembelih. Kalau bahasa kita kagak ada yang lain apa? Tapi faktanya, Masya Allah. Yang lebih menarik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi dan dia lalu menceritakan riwayat atau kejadian tersebut kepada putranya Ismail, Fandur madatara, inni arafil manami anni adbahuka. Aku bermimpi dalam tidurku, aku menyembelih kamu ya Ismail. Fandur madatara, bagaimana menurut kamu hai Ismail? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jawabannya cukup luar biasa. Apa jawabannya? Ya abatib al-matu'man, satajiduni insyaallah minas sholihin. Lakukan ayahandaku tercinta, engkau akan mendapatkan aku termasuk orang yang sabar. Masya Allah. Anak kita suruh pesantren aja ogah. Ya. Artinya apa yang bisa kita tanamkan kepada anak kita tetap kembali kepada diri kita. Masya Allah, bayangkan kalau keadaan ini terjadi pada setiap diri manusia, waduh, berat betul gitu. Begitu antum cerita harus mengorbankan anak, pasti anak antum lari ke kemana? Kabur ke rumah kakeknya atau neneknya. Kalau dekat, kalau jauh kayak cucu saya gimana lagi? Artinya yang saya pahami dari peristiwa ini adalah untuk mendapatkan anak yang baik seperti itu, kita harus berupaya jadi orang yang baik. Mudah-mudahan. Itu pun belum tentu juga kali ya. Ya, tapi paling tidak ketika berharap kebaikan dari anak-anak kita, kita juga harus melakukan kebaikan juga. Jadi kalau ada anak kita memang belum bisa kita harapkan, kembali kepada kita. Karena kalau kata pepatah, kacang nggak jauh dari kulitnya gitu ya. Apa? Betul begitu ya? Ya. Makanya apa yang terjadi pada anak-anak kita sebetulnya bisa cerminan kita juga itu. Jangan kita nyalain mulu. Ya. Begitu Ismail menyatakan ya abatib al-matu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ya Allah. Wahai ayahandaku tercinta, lakukan apa yang diperintahkan. Engkau akan mendapatkan aku termasuk orang yang sabar. Bahkan dalam riwayat lain, dalam tarikh lain itu, ketika Ismail mau disembelih, ya, kata Ismail, kalau bahasa gampangnya, ngikatnya nanti rada kencang ya, kira-kira, supaya saya tidak ngamuk, bayangkan. Jadi ketika Ismail mau disembelih kan diikat dulu lah kira-kira. Kata Nabi Ismail itu ikatnya rada kencang, supaya saya tidak ngamuk. Kambing juga begitu kali kalau mau dipotong ya. Kira-kira gitu kalau dia ngomong. Ya. Ya, sebab kalau ente nggak kencang ikatnya pasti saya ngamuk. Nabi Ismail ketika mau disembelih dalam tarikh ada mengatakan begitu. Ya.
ikat dengan kencang supaya saya tidak bayangin, Masya Allah. Ya. Tapi yang lebih penting dari itu, ya sebetulnya apa yang diperintahkan oleh Nabi Ibrahim itu lebih kepada apa yang menghalangi kita untuk melakukan apa yang Allah perintahkan itu supaya disembelih. Kira-kira begitu. Ya. Bayangkan kalau Nabi Ibrahim tidak taat kepada Allah. Berarti dia terhalang kecintaannya kepada Allah karena cinta kepada Ismail. Maka perhatikan kepada kita, Pak. Apa yang menghalangi kita untuk melakukan kebaikan? Sembelih. Buang dia. Kira-kira begitu. Tapi ada contoh yang nggak enak juga. Ya. Sabtu kemarin ada taklim di sini ibu-ibu. Ini ibu ini kemana nggak ngaji? Oh Ustadz, dia jagain cucunya. Nah, berarti menghalangi dia ngaji. Berarti cucunya sembelih. Perhatikan kepada kita sekarang. Apa yang menghalangi kita untuk melakukan kebaikan? Itu yang paling penting. Ya, ini soal pola memahami apa yang terjadi. Ini pendapat ini memang pendapat salah satu pendapat Ali Syariati. Walaupun Ali Syariati dari Syiah, tapi saya tidak melihat Syiahnya. Melihat, berpikir, memahami proses pengorbanan yang terjadi pada Nabi Ibrahim. Faktanya kan begitu kan ya? Ya, kita mau melakukan sesuatu, ada yang menghalangi. Ada lagi cerita yang mungkin gak enak. Satu hari ada orang ikut ceramah di masjid, menceritakan tentang infak dan sodako dengan segala keistimewaannya. Pulanglah si bapak itu ke rumah. Begitu sampai rumah, maksudnya dia mengambil uang untuk mensodakohkan lagi. Begitu dia mau balik lagi, kata istri, bapak mau kemana lagi? Kata si bapak tadi, mau ke masjid, mau memberikan infak sodakoh. Kata istrinya, jangan. Itu salah satunya juga ada. Ya. Kembali sekarang kepada kita. Apa yang menghalangi kita untuk sampai kita tidak melakukan apa yang Allah perintahkan? Usir dia. Nah, korbankan dia. Kalau ini Nabi Ismail itu diperintahkan supaya Nabi Ismail tidak menghalangi cinta Nabi Ibrahim kepada Allah. Pertanyaannya, Pak. Nabi Ibrahim cinta nggak kepada Ismail? Cinta pasti. Ya, nggak mungkin nggak cinta, nunggu 70 tahun lebih. Ya. Tapi cinta kepada Ismail itu tidak bisa mengalahkan cintanya kepada Allah. Ini pelajaran besar di sini. Ya. Maka perhatikan dalam kehidupan keseharian kita, jangan sampai kita mengorbankan kecintaan kita kepada Allah. Banyak yang kecil-kecil, termasuk syirik tadi, ya. Hal-hal yang syirik tadi kan seolah-olah syirik lebih hebat. Padahal semua yang kita jalani ini adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa yang bisa kita korbankan secara syariat kaitannya dengan Idul Adha ini? Berani nggak kita mengeluarkan uang untuk kurban? Ustadz, saya nggak punya kambing, punya ayam doang. Ya, bisa ayam dikorbankan? Bisa, cuma nilainya sodakoh. Ente potong itu ayam, bagiin tetangga, banyakin airnya. Kan Rasul mengajarkan begitu. Idza tabahta marokotan fa'aksir ma'aha wa ta'ahad jironaka. Maksud saya adalah, sebetulnya memang pada tanggal 10 Dzulhijjah itu dalam riwayat, tidak ada amalan yang paling istimewa pada hari itu, kecuali menyembelih seekor kambing. Tidak ada lagi amalan yang hebat dari situ. Bahkan ketika Rasulullah mau menyembelih tadi,
Salah satu istrinya, Fatimah apa Aisyah, saya lupa, pokoknya Pak, diperintahkan ketika mau korban, bapak yang korban nanti, usahakan ketika disembelih itu melihat. Ini sunnahnya begitu. Ya, ketika itu, karena ketika penyembelihan itu terjadi, darah yang ngucur yang pertama ke bumi itu mengampuni dosa-dosa kita. Bapak punya dosa nggak? Banyak. Nah, kalau Bapak punya dosa banyak, ya, jangan tinggalkan korban ini. Berapa? 3,5 juta ya? Ya, kalau ikut di Al-Aqabah 3,5 juta untuk beli sapi. Kata Rasulullah, lihat, perhatikan, sembelihan korban kamu itu sudah mau disembelih. Karena ketika darah tetes yang pertama, gufiro lahu, ampunan segala apa yang kamu lakukan. Hadisnya matannya saya lupa. Seperti itulah nilainya. Lalu apa yang dibaca? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Itu lafaz yang dibaca ketika kita melihat binatang yang kita korbankan itu sedang disembelih. Jadi kalau tidak bisa beli kambing, pada hari itu paling tidak jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita punya berpikir apa yang bisa kita berikan kepada yang lain. Kalimatnya apa yang bisa kita korbankan. Makanya panitia korban itu harus ngambil resiko. Bisa jadi dia nggak dapat daging walaupun panitia. Jangan berpikir panitia kayaknya hari ini gue dapat 5 bungkus kali ini. Berpikirnya ya berkorban juga dengan tenaga. Ya. Jangan berpikirnya ketika korban ya cerita-cerita lama banyak itu, ya. Pelernya hilang, peler kambing maksud saya, bukan peler dia. Ya, kakinya hilang, hatinya hilang. Ya. Karena dia berharap itu panitia bisa ngumpetin. Makanya sampaikan kepada teman-teman di Aqabah ini, Hamas ini. Berpikirnya adalah berkorban tenaga. Kalaupun dapat, alhamdulillah. Yang tidak bisa berkorban dengan tidak bisa beli kambing atau tidak ikut dengan sapi, bagaimana berpikir? Apa yang bisa saya korbankan? Jangan pada hari itu justru pikiran kita ingin mendapatkan. Hari ini kayaknya harus dapat 5 bungkus. Ya. Karena di masjid ada, di Aqabah ada, di RT sono ada, di RT sono ada, gitu kan? Nah, harus sukses ini. Awas. Jadi hari itu kita diarahkan untuk supaya kita mau berkorban. Bagaimana caranya? Ya. Hari ini, mulai pagi ini, kalau antum memang belum kelihatan, niatkan saja dulu. Ya Allah, aku berniat ingin kurban nanti di hari tanggal 10 Dzulhijjah. Nggak dapat. Insya Allah pahalanya dapat. Pahala nih, ya. Niatul mar'i khairun min amalihi. Ya, diniatkan saja dulu. Ya, nanti bisa jadi begitu diniatkan datang uangnya, rezekinya datang. Cuma buat DP motor lagi. Maksud Allah itu coba beri kurban. Karena kata Rasulullah, Pak, kaitannya dengan rezeki ini, ya, rezeki itu dianalogikan seperti kematian. Rezeki itu dianalogikan oleh seperti kematian. Antum bisa lari dari kematian? Enggak. Sebetulnya rezeki juga sama. Antum tinggalkan, dia tetap akan datang. Kalau itu rezeki antum. Ya. Jadi rezeki itu kalau bahasa orang tua dulu itu rezeki nggak akan ketukar sama yang lain. Gitu ya.
Dan ternyata memang sekarang karena ibadah kurban ini kaitannya dengan fulus, ya, jadikanlah fulus ini sebagai satu model rezeki. Kalau antum berniat bisa jadi pada waktunya Allah akan memberikan sama antum. Cuman niatnya ada apa enggak? Boro-boro gua korban, orang kredit aja belum selesai, ya udah enggak jadi deh kurban. Niatkan saja, ya, niatkan saja untuk bisa berkorban. Kalau tidak bisa satu keluarga, satu sapi, 7 orang sapi, paling tidak 1 itu juga sudah cukup, Pak. Ini kan hukumnya dulu-dulu, ya. Kalau dulu orang korban, tahun ini bapaknya, betul? Terus besok ibunya namanya. Terus besok anaknya. Sebetulnya tetap bisa, ya. Jadi bapak 1 kambing atau ikut 1 sapi itu untuk mewakili 1 keluarga. Makanya kalau di sini di Al-Aqabah ini saya gunakan istilah kalau korban ini untuk Haji Agus dan keluarganya. Karena Rasulullah juga begitu kan? Bahkan Rasulullah li ummati dalam riwayat. Antum ini sudah dikorbankan oleh Rasulullah. Ketika Rasulullah berkorban itu, Rasulullah niatkan li ummati, untuk umatku. Nah, maka kalau antum korban sekarang tidak bisa, keluarga antum 7 orang, ya, itu cukup beli sapi 1. Tapi bisa juga cukup 1 kambing atau ikut 1, itu sudah mewakili. Ini namanya sunnah kifayah. Kurban itu hukumnya apa? Kurban itu hukumnya sunnah muakkadah. Tapi kalau ada kata Rasulullah, siapa yang dilapangkan rezeki, lalu dia tidak berkorban, wala yaqrabanna musallana. Kalimatnya begitu. Siapa yang diberikan kelapangan rezeki, lalu dia tidak berkorban, jangan mendekat kepada tempat sholat. Kalau saya mengatakan saking najisnya itu orang, ya, karena dia pelit, sudah diberikan rezeki tapi tidak mau korban. Fala yaqrabanna musallana, jangan kau dekat dengan tempat sholat. Nah, itu ya. Kaitannya dengan rezeki kata Rasulullah ini. Saya lagi, rezeki itu seperti kematian. Kita tidak bisa lari dari kematian. Lau anna ibna Adam haraba min rizkihi kama yahrabu minal maut la adrakahu rizquhu kama yudrikuhul maut. Seandainya anak Adam lari dari rezeki sebagaimana ia lari dari mautnya, maka niscaya rezekinya akan mengejarnya, sebagaimana maut pun akan mengejarnya. Masya Allah. Ya. Jadi jangan takut kehilangan rezeki. Apalagi tadi, jangan takut kita melakukan apa yang mau kita korbankan. Pastikan jangan sampai ada yang menghalangi kita untuk tidak melakukan kurban. Sembelih dia. Usir dia, kira-kira begitu. Ya. Nah, sekali lagi diniatkan saja. Ya, karena memang Allah akan memberikan rezeki kepada kita dan kita tidak bisa lari, tapi harus dikuatkan dengan niat. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Kalau antum betul-betul kuatkan niatnya, ya, Allah akan memberikan dari berbagai jalan. Lanahdiyanahum subulana, akan diberikan dari berbagai jalan. Yang terakhir, saya cuma punya uang 1 juta Ustaz, misalnya. Ya. Saya punya uang 1 juta, kemudian bagaimana uang 1 juta itu? Bisa enggak untuk berkorban? Ya enggak bisa tetap. Ya, tetap nggak bisa. Harus 3,5 juta. Boleh nggak digabung 1 juta, 1 juta, 1 juta, 3 orang atau 4 orang? Boleh saja, tapi tidak punya nilai kurban.
cuma punya nilai mau berkorban. Bisa bedakan? Secara syariat dia tidak dapat. Karena nanti ketika orang berkorban itu, bulu yang ada di binatang itu, itulah sebanyak pahalanya. Nah, kalau antum besok mau korban kambing, hitung dulu bulunya. Itulah sebanyak pahala. Bahkan dalam riwayat ada, nanti begitu kita dibangunkan oleh Allah, binatang kurban kita menjemput kita, mau dibawa ke surga. Seperti itu. Itu apa? Ilustrasi-ilustrasi atau iming-imingnya. Di samping dosa-dosanya akan diampuni, kita punya jiwa berkorban, maka kalau yang punya duit 1 juta atau 100.000, korbankan saja dia dengan bentuk sodako. Yang penting punya jiwa berkorban. Ini lebih penting. Ya, tidak sampai kepada 3,5 juta, di bawah 3,5 juta, tapi tetap jiwa berkorbannya masih ada dan terus memohon, ya Allah, tahun ini aku tidak bisa melakukan sebagaimana orang lain lakukan. Ya Allah, aku tahun ini tidak bisa melakukan sebagaimana Engkau beri kesempatan kepada orang lain. Berikanlah kesempatan itu kepadaku pada waktu yang lain. Misalnya, doa inilah yang akan memberikan satu kesadaran kepada kita dan merasakan lebih dekat dengan Allah, walaupun kita tidak bisa berkorban. Jadi jangan sampai suasana yang luar biasa pada hari itu, ya, kita tidak mendapatkan pelajaran. Ya, tidak mendapatkan pelajaran. Paling tidak kita dapat pelajaran. Mereka berkorban, Allah berikan rezeki. Mereka berkorban, Allah berikan tenaga. Dan begitu berikutnya, apa yang kita bisa korbankan, padahal Allah juga sudah memberikan sesuatu kepada kita di hari itu. Gitu ya. Termasuk juga haji. Haji juga jadi pelajaran. Ya, mereka diberikan kesempatan haji. Siapa yang memberikan kesempatan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, kenapa saya tidak diberikan kesempatan? Begitu kira-kira kan ya? Ya Allah, Engkau sudah memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melaksanakan ibadah haji. Berilah kesempatan itu kepada saya. Jadi ada suasana hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan begini, ya pantas dia pergi haji orang habis kena gusuran. Itu nggak ada manfaatnya kalimat itu. Ya, tapi kalimat itu, ya Allah, Engkau sudah berikan kesempatan kepada saudaraku, kepada si fulan. Berikanlah kesempatan itu kepadaku. Bisa jadi akhirnya Allah akan memberikan kesempatan itu kepada kita. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di bulan ini jadikanlah apa yang menjadi ketentuan syariat menjadi pelajaran bagi kita. Minimal tadi cara berpikir kita adalah ada punya jiwa berpikir mau berkorban. Jangan jadi korban, apalagi ngorbanin orang lain. Ya, jadikanlah manusia yang mau berkorban, apapun yang bisa dikorbankan. Walaupun tadi mungkin punya 1 ayam, udah sembelih 1 ayam, bagi sama tetangga, selesai sudah. Mudah-mudahan tahun depan naik lagi dan begitu berikutnya. Ya. Karena apa yang diperlihatkan oleh Allah kepada kita, fa'tabiru ya ulil albab. Ambillah pelajaran wahai orang-orang yang berakal. Kita memang tidak sanggup. Berarti Allah tidak memberikan. Tidak apa-apa, memang itu kehendak Allah. Tapi kita terima. Kita dapat pelajaran. Lalu terus kita memohon kepada Allah. Wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau memang ente minta hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, yang mau berkorban atau belum ada bayangan, ini kayaknya ikan cupang ada yang beli apa enggak gitu, nanti ya sudah niatin aja dulu gitu kan ya. Mudah-mudahan begitu mendekati hari hanya ternyata ada yang ngeborong cupang misalnya, dan begitu berikutnya. Dan kita semua sudah Allah siapkan rezekinya, dan kita tidak bisa lari dari rezeki, tapi yang harus kita kuatkan, innamal a'malu bin niatul mar'i khairun min amalihi. Mudah-mudahan kalau kita berniat membantu, memberi apa yang sudah Allah berikan kepada kita, walaupun belum dalam bentuk kurban secara syariat, tapi kurban secara
ide dan segala kebaikan. Allah alam bisawab, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian saudara-saudaraku penyampaian hadis mutiara penuh hikmah dan penuh hikmah. Mudah-mudahan menggugah kita semua di bulan haji ini. Karena tadi mengatakan barang siapa yang diberikan keleluasan rezeki pada tahun ini, namun dia tidak mau berkorban, maka janganlah kau dekati tempat sholatku. Demikian yang disampaikan oleh Guru. Oleh karenanya, yuk persiapkan. Mungkin ke depan masih ada waktu untuk kita berpikir dan untuk berkorban. Demikian terus sekalian. Seperti biasa di akhir pengajian ini kami silakan berjamaah untuk bisa berkomunikasi dengan guru kita atau bertanya atau menambahkan tentang hal-hal yang mungkin kita bahas. Kami silakan. Ya, silakan Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, gimana kalau kita berkorban diberikan ke tempat lain sedangkan kita tidak menyaksikan, gitu Pak? Ya, ya memang sekarang zaman canggih, ya kita mau korban daerah mana itu tidak menyaksikan tidak apa-apa karena itu sifatnya sunnah. Tapi memang akan lebih utama sama dengan juga zakat fitrah seperti itu. Jadi sebetulnya yang harus dipenuhi adalah orang yang di sekitar kita. Dawil kurba. Dawil kurba itu dekat secara fisik atau dekat secara biologis. Makanya ketika kita ada korban di sini maka tetap teruskan disebar sebetulnya. Andaikan lebih, saya tidak tahu, katanya sekarang dam, orang yang bayar dam haji itu akan dipotong di Indonesia. Karena memang kalau dipotong di sono semua, kambingnya nggak tahu dibawa kemana. Saya nggak tahu, ya. Jadi ada model sekarang. Jadi orang Indonesia ini damnya nanti dipotongnya di Indonesia. Artinya memang lebih ideal ketika kita berkorban, kita berikan kepada orang di sekitar kita. Masa orang Indonesia berkorbannya di Mekah, di sono, padahal di Indonesia juga banyak yang kurang. Ya, jadi memang idealnya begitu. Ya, tadi kalau soal menyaksikan itu afdoliyahnya. Karena bagaimanapun ketika kita melihat bisa jadi kan suasana spiritual kita berbeda gitu dan lain sebagainya. Apa yang bisa kita ambil dari suasana itu? Jadi itu tidak wajib, ya, tidak wajib, tapi lebih kepada sunnah. Karena memang juga ada menganggap gini, orang sudah korban diserahin panitia udah aja dia. Padahal masih ada hal yang perlu diikuti dari sunnah tadi dengan paling tidak menyaksikan. Ya. Karena berkorban ketika itu saya katakan bukan hanya berkorban secara materi, tapi berkorban berpikiran dan lain sebagainya. Maka saya bilang tadi, bagaimana kita punya jiwa selalu ingin memberi. Begitu berikutnya. Saya kira itu. Tetap, itu kan cuma kaitannya lebih, bayangkan ketika kita melihat darah jatuh ke bumi, lalu kita merasa diampuni seperti apa kalau kita melihat. Kalaupun tidak melihat, tetap itu adalah ajrun, ya, pahala bagi orang yang berkorban. Apa? Betul? Assalamualaikum, hanya informasi aja buat jemaah. Mohon maaf atas ketidaknyamanan. Hari ini tidak disediakan teh manis, tapi di luar disediakan kopi ada juga. Jadi sengaja bikin khusus untuk hari ini karena ini libur, bisa santai. Habis makan nggak perlu langsung pulang, kopi disediakan di luar. Nah ini juga yang kalau misalkan di depan tidak ke bagian tempat makan, cari yang nyaman boleh ke dalam. Ya jangan berdesak-desakan di luar. Informasi itu aja dari pengurus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ukurannya bukan berat, ukurannya adalah umur. Itu nanti ada ininya. Ya, yang lebih besar lebih bagus sudah tentu. Tapi yang lebih besar belum tentu dia sudah memenuhi syarat untuk dikorbankan. Jadi jangan melihat beratnya.
Iya, iya. Idealnya kan memang besar, tapi tetap harus memenuhi syarat dia sudah untuk bisa dikorbankan. Ya. Jadi memang ya panitia juga tidak melihat itu kecil. Tergantung kan, kalau 3,5 juta kali 7 itu berarti 20, 21, 22 ya. Berarti tinggal nanti seukuran itu. Tapi tetap bukan masalah kecil gedenya, tetapi masalahnya adalah apakah dia sudah memenuhi syarat atau tidak. Yang lebih besar, tapi lebih bagus kalau sudah memenuhi syarat. Tapi secara umum standar lah sudah. Ya, yang kita lakukan di mana-mana standar ketika untuk 7 orang itu memang itu sudah memenuhi syarat. Kaitannya adalah yang berkorban nanti boleh mengambil 1/3. Kalau sapi di sini dikasih berapa? 5 kilo ya kalau nggak salah. 5 kilo itu udah 1/3 apa belum? Belum. Antum masih minta pelernya boleh minta. Ya misalnya. Atau apa namanya ini? Buntutnya boleh. Kalau antum menganggap belum 1/3, bisa ke panitia minta lagi. Karena itu hak. Ya. Karena itu adalah hak. Cuma kenapa ditentukan sekian? Biar panitia mudah saja mengaturnya. Sebab nanti saya pengen ini, pengen nanti ribet ngaturnya, susah. Ya. Tapi yang jelas panitia memberikan 5 kilo. Kalau masih merasa kurang, boleh minta lagi. Ya. Karena itu adalah hak. Kecuali antum korbannya nadar. Kalau nadar, dari yang antum korbankan, antum tidak punya hak. Tapi kalau dari panitia dapat, itu lain. Gitu ya, Din ya? Baik. Kalau ditanya mana yang lebih afdol, sebenarnya yang lebih afdol itu kambing. Karena Rasulullah potongnya kambing. Cuma dari segi maslahah dan manfaat, sapi. Antum kalau beli kambing sekarang yang 3,5 juta, tetap si kakinya 4. Cuma kecil. Ya, dibandingkan dengan kalau antum 3,5 juta ikut dengan sapi. Jadi ada plus minus. Tapi kalau ditanya afdol, mana afdolnya? Kambing. Ya, kalau ditanya afdolnya kambing. Karena Rasulullah mencontohkannya juga dengan kambing. Tapi dalam secara syariat juga tetap itu sapi musyarakah dibolehkan untuk 7 orang. Tapi kalau antum akekah nggak boleh musyarakah 7 orang sapi, nggak boleh. Kalau akekah 1 kambing atau 2 kambing. Saya mau akekah sapi, nggak boleh. Karena memang yang diperintahkannya kambing. Tapi kalau kurban ini 1 kambing atau musyarakah 7 orang 1 sapi. Nah, pertanyaannya bagus gitu kan? Cuma tadi kita ngelihat maslahan sekarang. Ya. Kalau kita jembeli sapi untuk 7 orang dengan kambing 7 kambing, insya Allah dagingnya lebih banyak. Lebih banyak sapi. Begitu pada? Baik. Sebetulnya tetap harus dikuatkan dengan doa. Ini penting. Kita ini kan tidak bisa ngajarin anak. Saya aja nggak bisa ngajarin anak saya kok. Ngajarin anak orang banyak. Ya, tapi doa kita tidak boleh putus. Ya, memang banyak kelemahan pada kita. Banyak hal yang kita tidak tahu. Doa dan istighfar menjadi kunci supaya kita menguatkan. Dosa kita banyak, kalau istighfar insya Allah. Ya, jadi masalahnya doanya kurang, makanya kalau habis sholat langsung kabur aja sih. Ya, istighfarnya belum jelas, doanya belum jelas, Allahumma lantas kabur aja. Saya perhatikan kan begitu di masjid itu kan. Ya, sholat 4 saf, baru Allahumma antas salam, saya nengok ke kanan, 3 saf udah hilang. Yang di belakang saya udah gak hilang juga. Ya coba, itu waktu yang istimewa. Sabar dulu habis sholat. Coba, apa yang bisa antum minta kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, cukup ya. Sudah jam 6.20 menit. Karena tempat kita sudah menunggu hidangan yang akan kita santap bersama. Karena pengajian kami tutup sampai di sini. Yuk sama-sama kita baca Sayyidul Istighfar.
kemudian dilanjut dengan doa Sayyidul dengan doa Qaul Majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi. Allahumma anta rabbi. La ilaha illa anta. La ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dengan terakhirnya pembacaan doa, maka pengajian pagi hari ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Untuk kebersihan keindahan majelis ini, gelas yang ada di depan jemaah sekalian untuk diletakkan di depan sana, dan jangan lupa pula kendaraan ahlinya dan kurang dengan sholat dua rakaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.